Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, benar-benar Anda berada lagi bersama Baik Aril. Bahagia gitu ya. Semoga kita selalu melakukan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapan diri menghadapi CPNS tahun 2024. Di mana pada kesempatan ini alhamdulillah sudah berhasil masuk di part 35. Jadi untuk kawan-kawan yang belum baru singgah di sini maksudnya ya, silakan singgah lagi video makin dari 41 sampai 34-nya. Dan untuk kawan-kawan yang belum subrek, agar jangan lupa untuk tidak menyalakan tombol loncengnya dan juga subreknya. Itu kan ya. Just kidding kawan-kawan ya. Di mana soal yang Maki buatkan tentunya disesuaikan dengan kisi Menpan RB nomor 321 tahun 2024. Di mana pada kesempatan kali ini Pak 35 Maki akan coba bahas soal TWK untuk bahasa negara nih kawan-kawan. Karena di kisi-kisi Menpan RB ini ada bahasa negara yang akan muncul untuk seleksi CPNS 2004 materi TWK-nya. Dan indikator yang akan Maki bahaskan atau materinya lah gitu ya untuk bahasa negara ini adalah: satu, ide pokok paragraf; kedua, kalimat fakta; ketiga, kata tidak baku; keempat, ada kalimat utama; kemudian simpulan paragraf dan nilai moral. Biasanya sih tahun lalu ada muncul nih kayak nilai moral, simpulan paragraf, ide pokok paragraf dan lain sebagainya, termasuk kalimat tidak baku, kalimat utama dan lain sebagainya gitu kawan-kawan ya. Nah, untuk lebih memantapkan kita lihat dulu ya di Permen RB nomor 321 ini kawan-kawan. Untuk soal TWK-nya ini ada bahasa negara nih kawan-kawan tuh indikatornya ya. Dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk nasionalisme kalau tidak salah sudah Maki buatkan, juga termasuk bela negara ya. Kalau tidak salah nih, nanti kalau tidak salah berarti benar gitu kan nanti gitu. Dan mungkin nanti soal-soal terbarunya akan Maki buatkan lagi gitu ya, disesuaikan dengan kisi ini. Baik, untuk nomor 1 kita langsung aja ke kopi. Oh iya, sekedar lupa ya nih. Untuk TKP kemarin sudah Maki buatkan anti radikalisme materi terbarunya, kawan-kawan silahkan di searching di part 34 kalau tidak salah ya. Ini part 34 ya, ini untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini nih ya. Oke, ini langsung aja ke TKP ya. Mana nih? Ini dia. Di sini sudah segala masalah, namun apa bersama video tibu tu susru gitu. Selalu habis masalah juga zaman disebay pesoluzen. Biar apa? Iya betul, beda sih gitu kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, untuk menjawab soal kayak gini, cara cepatnya kawan-kawan, ini kan soalnya panjang ya. Maka langkah kawan-kawan yang harus pertama lakukan adalah banyak baca dulu soalnya gitu. Jadi baru ke wacananya, teksnya gitu. Oh ternyata di sini perintahnya adalah kita mencari ide pokok paragraf tersebut. Ini cerita ini apa? A. Pencegahan pencemaran; B. Kemampuan hutan; C. Penyelamat lingkungan; D. Populasi gas ozon; E. Penetrasi polusi. Yang mana nih yang paling tepat pilih kan kawan ya. Tugas kawan-kawan adalah milih satu di antara 5 gitu kan kawan. Jadi baca dulu ke sini. Oh berarti kita harus mencari ide pokok. Nah masalahnya berarti kawan-kawan harus tahu ide pokok itu apa gitu. Kita baca ya. Dalam upaya pencegahan pencemaran udara, udah ada nih pencegahan pencemaran nih. Kayaknya ini gitu ya. Kita coba cek. Hutan mampu menangkap polutan gas ataupun butiran padat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume udara yang mengandung polusi gas ozon sebesar 150 ppm gas ternyata 99% terserap oleh tegukan hutan dalam waktu 8 jam. Kompleks industri yang mengeluarkan polutan belerang dioksida di Uni Rusia ternyata berkurang dengan adanya jalur vegetasi kayu selebar 500 meter yang mengelilingi kawasan industri tersebut. Tumbuhan berkayu ataupun pohon memang diandalkan dalam penyelamatan keadaan lingkungan seperti tanah, air, dan udara, walaupun peran pohon tersebut sebatas pada lingkungan yang belum akut. Pohon memang tidak akan mampu menrevitalisasi polusi, terutama pada kawasan industri besar. Yang mana nih? Jadi gitu. Pencegahan pencemaran, kemampuan hutan, penyelamat lingkungan, populasi gas ozon. Nah, itu udah kelihatan kawan-kawan. Oh, ternyata upaya pencegahan pencemaran udara. Kita coba cek ya. Oh, ternyata benar jawabannya kawan-kawan. Apa pembahasannya? Teks di atas merupakan paragraf deduktif karena diawali oleh kalimat utama. Tuh kawan-kawan nih. Kalimat pertama mengandung ide pokok, gagasan utama atau pikiran utama paragraf. Kalimat ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas.
Sementara kalimat kedua sampai dengan kalimat kelima merupakan kalimat yang menjelaskan masalah pencegahan pencemaran udara. Ini ya, jadi ini kalimat merupakan paragraf deduktif ya, kalimat utama itu dia kawan-kawan ya. Nah, masalahnya apa sih kalimat utama itu ide pokok apa, gagasan utama apa, mungkin nanti akan pakai bahas ya. Nih, kawan-kawan perlu kawan ketahui, kalimat utama adalah kalimat yang menyampaikan ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf. Aduh, I'm sorry. Itu kalimat utama itu. Kalimat ini biasanya memberikan ringkasan dari apa yang akan dibahas dalam paragraf tersebut dan seringkali berfungsi sebagai panduan bagi pembaca untuk memahami konteks dan arah tulisan. Itu dia kalimat utama itu ya. Kita akan cari tahu bagaimana ciri-ciri kalimat utama. Kalimat utama itu menjelaskan ide pokok, kawan-kawan. Kalimat utama harus secara jelas menyatakan gagasan inti yang ingin disampaikan. Kemudian bersifat umum dan inklusif. Kalimat utama seringkali lebih umum dan mencakup tema atau topik yang akan diuraikan lebih lanjut dan dalam kalimat-kalimat berikutnya. Nah, ini dia yang paling penting nih. Biasanya terletak di awal atau akhir paragraf ini tuh. Meskipun tidak selalu, kalimat utama sering ditemui di awal atau akhir paragraf, membuatnya mudah dikenali. Jadi kalau lihat di sini benar tuh di awal paragraf ya. Kalau nggak di awal, di akhir ceknya nih, pencegahan pencemaran udara. Udah kelihatan. Kemampuan hutan udah jelas wrong, penyelamat lingkungan wrong, nggak nyambung di populasi gas ozon wrong, ini wrong. Jadi ide pokoknya adalah pencegahan pencemaran. Ada di awal nih udara gitu kan kawan. Ada sip, ide bener, izin mantap. Kalau mantap next kita lanjutin lagi ya. Itu dia. Nah, sebagai wawasan tambahan pengetahuan, kawan-kawan harus tahu apa ide pokok itu. Ide pokok itu adalah gagasan utama atau inti dari sebuah teks. Jadi inti teks tadi apa? Oh, ternyata pencegahan pencemaran udara, intinya itu ada polutan gitu kan dan lain sebagainya. Itu dia ya. Nah, ini belum. Jadi inti sebuah teks atau paragraf atau tulisan yang menyatakan apa yang ingin disampaikan oleh penulis, itulah gagasan utama atau ide pokok itu kawan-kawan ya. Jadi ide pokok itu adalah gagasan utama atau inti dari suatu tulisan. Jadi si penulis ini ingin menyampaikan apa sih gitu di dalam tulisannya. Nah, itu namanya ide pokok. Ide pokok memberikan arah dan fokus pada sebuah konten sehingga pembaca dapat memahami tujuan dan makna. Jadi fokus gitu, nanti tinggal diberikan kalimat penjelas gitu kan kawan. Ya. Lalu ciri-ciri ide pokok diantaranya adalah menjadi inti pembahasan. Tuh, inti pembahasan kan saya tadi pencemaran udara ya. Jadi ide pokok itu merangkum apa yang menjadi tema atau fokus utama dari suatu teks kawan-kawan. Kemudian dapat diungkapkan dalam satu kalimat. Nah, kayak tadi ya, ide pokok biasanya bisa dinyatakan dalam satu kalimat yang jelas dan ringkas. Itu intinya. Intinya sudah ketangkap gitu. Didukung oleh detail di dalam paragraf atau teks, ide pokok biasanya didukung oleh kalimat-kalimat pendukung yang memberikan penjelasan. Tuh, jadi ada kalimat penjelas kayak tadi. Contoh atau informasi tambahan. Jadi disampaikan dulu intinya apa, kemudian dilanjutin dengan kalimat penjelas atau informasi tambahan. Itulah yang dimaksud dengan ide pokok dan ciri-cirinya. Ini dia kawan-kawan. Kawan harus tahu nih. Karena biasanya muncul di soal CPNS gitu kawan-kawan. Lalu istilah ide pokok, gagasan utama, dan pikiran utama, nanti ini kawan-kawan harus tahu juga, seringkali digunakan secara bergantian dan memiliki makna yang sangat mirip. Jadi maknanya mirip gitu. Ketiga istilah ini merujuk pada inti atau tema utama dari suatu teks, paragraf, atau tulisan. Itu dia. Nah, kalau ide pokok itu inti dari suatu pembahasan yang menyatakan apa yang ingin disampaikan oleh penulis, ya. Jadi ide pokok memberikan arah pada konten. Kalau gagasan utama, karena mirip itu ya, istilah ini juga merujuk pada konsep atau tema sentral dalam sebuah tulisan. Gagasan utama mencakup pemikiran atau argumen yang menjadi fokus penulis. Kemudian pikiran utama ini juga merujuk pada ide yang paling penting dalam suatu konteks yang sama. Pikiran utama sering digunakan untuk menggambarkan pemikiran sentral yang menjadi dasar bagi argumentasi atau penjelasan dalam sebuah teks. Itu hampir sama, mirip ya definisinya. Contoh nih. Misalkan ada contohnya ya. Penggunaan teknologi dalam pendidikan modern telah membawa dampak yang signifikan. Nah, dengan adanya berbagai platform pembelajaran daring, siswa dapat mengakses materi pelajaran dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, teknologi juga memungkinkan interaksi yang lebih baik antara guru dan siswa, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efisien, lebih efektif ya, dan menyenangkan. Kita coba cek. Oh, nih kalimat utamanya apa? Nah, ini dia perbedaannya ya, kan mirip ya. Kalimat utamanya ternyata tadi ada di awal kalimat ya. Sorry.
Jadi itu penggunaan teknologi dalam pendidikan modern tuh yang telah membawa dampak yang signifikan. Ini kalimat utamanya. Kalau ide pokoknya nih, penggunaan teknologi juga sama dalam pendidikan, memberikan kemudahan dan meningkatkan efektivitas. Sekali ide pokoknya mirip kan gitu ya kawan-kawan. Lalu gagasan utamanya, teknologi dalam pendidikan modern memberikan akses yang lebih luas kepada siswa dan meningkatkan interaksi dalam proses pelajaran itu. Ya, jadi mirip gitu kan kawan. Tapi ada ininya kalimat intinya, gagasan intinya ya, penggunaan teknologi modern ya. Dalam pendidikan modern ya, dalam pendidikan modern. Jadi kalau kita simak, kalau pikiran utama apa? Pikiran utama itu pentingnya teknologi. Pikiran utama dalam pendidikan untuk menciptakan pengalaman belajar sama ya. Mirip. Dalam contoh ini catatan ini buat catatan ya kan kawan. Dalam contoh ini semua elemen tersebut saling mendukung dan menjelaskan tema utama dari kalimat wacana yang disajikan. Jadi ini di sini di awal kalimat kan dia ya. Itu dia kawan-kawan ya, dari kawan-kawan perlu tahu untuk membedakan kalimat utama, ide pokok, gagasan utama dan pikiran utama. Gitu kan Azit? Ide belum? Sudah tahu bukan bentuk teks ya. Aduh, sorry lah. Belum ngopi nih kayaknya ini. Soal nomor 2. Nah, soalnya masih sama dengan yang tadi, sengaja mengakibatkannya ya biar kawan-kawan tidak pusing, tapi bagusnya sih nanti berbeda gitu ya. Kalimat yang berisi fakta, lagi-lagi kalau soalnya banyak kayak gini, cara cepatnya nih kita tetap hadapi dulu dia dengan senyuman di sebaik solution berapa? Iya betul, beres-beresi gitu katanya. Jadi langkah pertama supaya cepat menjawab soalnya adalah langsung baca ke soal. Kalimat yang berisi fakta terdapat pada nomor fakta kawan-kawan. Kita cek fakta itu kalimat fakta itu kalimat nyata gitu kawan-kawan ya. Yang mana nih kira-kira? Oke, dalam upaya pencegahan pencemaran udara, hutan mampu menangkap polutan gas ataupun butiran padat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polutan udara yang mengandung Nah, biasanya ini fakta nih ya. Coba kita cek nomor 2 berarti ya. Yang nomor 2 ada benar nih. Yang tidak ada nomor 2 wrong, berarti ini jangan dipilih wrong. Tugas kita adalah milih satu di antara 2. Nih, itu yang berat kawan-kawan ya. 2 dan 3 kalau coba kita cek nomor 3. Kompleks industri yang mengeluarkan polutan belerang dioksida di Uni Rusia ternyata berkurang dengan adanya jalur vegetasi kayu selebar 15 meter yang memiliki kawasan industri tersebut. Di sini bisa jadi 2 dan 3 nih kawan-kawan. Kita coba cek pembahasannya. Ya, jawabannya C. Benar kan kawan ya, 2 dan 3 ya. Kalimat 2 merupakan hal yang benar-benar ada karena merupakan hasil penelitian. Nah, ini dia karena hasil penelitian kan di sini tuh. Hasil penelitian berarti fakta kan kalau hasil penelitian. Kalimat 3 berisi kenyataan, benar di Rusia. Kalau kalimat 145 itu kalimat opini, itu pendapat ya, 1 dalam upaya pencegahan. Nah, itu pendapat. Udah ketemu berarti ini wrong ya. Jadi jawaban yang pertama soal nomor ada yang C. Gitu asik. Tidak benar, mantap. Oke, kita coba cek ya. Lanjut aja dulu ya. Soalnya masih sama juga. Nah, ini ya soal nomor 3 nih. Pertama apa? Ya kita hadapi dulu dia dengan senyuman di sebaik solution berapa? Iya betul, beres-beresi gitu kan ya. Kata tidak baku terdapat pada kalimat bla 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 itu. 1. Dalam upaya pencegahan pencemaran udara, hutan mampu menangkap polutan gas ataupun butiran padat. Kata tidak baku, mana yang tidak baku? Ya baca dulu gitu ya. Oke, biar mempercepat langsung aja nih maki jawabnya. Jadi kata kompleks pada kalimat ketiga berasal dari kata kompleks bahasa Inggris. Kata serapan yang menggunakan huruf X seperti taksi, teks menjadi taksi, teks. Jadi kata kompleks pada kalimat ketiga seharusnya kompleks pakai S. Berarti jawabannya C. C mana C? Kompleks. Oh iya, kalau kompleks ini kayak perumahan ya. Jadi kalau kompleks itu harus pakai S kawan-kawan ternyata ya. Itu kata tidak baku. Apa sih kata tidak baku? Jadi jawabannya sudah ketemu ya. Jadi ternyata C ini ya. Oke, ini dia. Jadi wrong gitu kan ya. Kata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa resmi. Aduh. Seperti yang diatur dalam tata bahasa atau kamus resmi. Kata-kata ini sering kali digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam konteks informal, tetapi tidak diakui sebagai bentuk yang benar dalam bahasa baku. Itu kan. Ciri-ciri kata tidak baku adalah
Tidak sesuai dengan ejaan. Ciri kata tidak baku adalah tidak sesuai dengan ejaan. Kata tidak baku mungkin menggunakan ejaan yang salah atau tidak sesuai dengan pedoman ejaan yang berlaku. Kedua, penggunaan yang tidak resmi. Kata-kata ini lebih umum digunakan dalam percakapan santai dan tidak formal. Ketiga, variasi dialek. Beberapa kata tidak baku muncul karena perbedaan dialek atau daerah, gitu kan kawan. Itu dia kata ciri-ciri ya, tidak sesuai dengan ejaan lah biasanya gitu kawan-kawan ya. Kemudian penggunaan yang tidak resmi kayak tidak, misalkan jadi enggak gitu kan ya. Nah, kenapa bisa muncul kata tidak baku? Karena perbedaan dialek atau daerah gitu kawan-kawan ya. Kita harus memahami gitu satu sama lain. Yang berbeda bukan berarti tidak harus bersama gitu kawan-kawan ya. Gitu. Aduh. Itu dia. Number 4 di sini ya. Oke, number 4. Lagi-lagi kita baca soalnya. Kalimat utama. Nah, apa kalimat utama? Nih. Pertama ya kita hadapi dulu aja semuanya. Sebaik pus soluzen. Biar apa? Iya betul, biaspirasi gitu kan ya. Situs purbakala di kawasan kota Banda Aceh kuno saat ini dalam kondisi terbengkalai. Rumput ilalang tumbuh subur di kawasan itu. Makam-makam kuno peninggalan masa kerajaan Aceh yang dibuat sekitar abad 17 dan 18 berserak tak terurus. Banyak yang tidak utuh dan terbelah. Sebagian batu nisan berkaligrafi musnah terbawa tsunami atau diambil orang. Manuskrip batu nisan berserakan dan tak diketahui lagi posisi awalnya. Padahal tulisan kaligrafi pada nisan itu mempunyai pesan dan atau teks ya sejarah yang berguna. Gitu kan kawan ya. Pembahasan. Teks di atas diawali oleh kalimat yang paling luas cakupannya dibandingkan kalimat lain. Kalimat kedua sampai dengan ketujuh merupakan kalimat-kalimat khusus yang menjelaskan kalimat pertama. Jadi teks tersebut merupakan paragraf deduktif. Jadi jawabannya adalah A, kawan-kawan ya, di kalimat paling luas ya. Oke. Jadi situs purbakala ternyata kawan-kawan ya. Kalimat 1. Situs purbakala di kawasan kota Banda Aceh kuno saat ini dalam kondisi terbengkalai. Rumput ilalang tumbuh subur di kawasan itu. Makam-makam kuno peninggalan masa kerajaan Aceh yang dibuat sekitar abad 17 dan 18 berserak tak terurus. Banyak yang tidak utuh dan terbelah. Sebagian batu nisan berkaligrafi musnah terbawa tsunami atau disambil orang. Manuskrip batu nisan berserakan dan tak diketahui lagi posisi awalnya. Oke, jadi A itu kawan-kawan ya. A gitu kawan-kawan ya. Oke, lagi situs purbakala ya. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah sekarang mencari tadi kan sudah dibahas ya kalimat utama ya. Kalimat utama itu adalah situs purbakala, itu kan sudah dibahas, makanya langsung aja cepat ya. Ini berikutnya nih. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah bla bla bla. Pertama hadapi dulu dia dengan semua disebai pesoluzen. Berapa? Iya betul, biasa gitu kan aja. Oke, kita baca dulu gitu optionnya. Sebuah makam kuno di Banda Aceh musnah karena terbawa tsunami. Oke. Pemerintah diharapkan segera mengumpulkan lagi peninggalan yang ada. Kompleks makam yang hilang bereparasi kembali oleh pemerintah. Situs purbakala Banda Aceh telah ditata kembali oleh pemerintah daerah. Tulisan kaligrafi pada nisan berisi data diri yang meninggal. Itu yang mana nih yang sesuai? Oke. Situs purbakala di kawasan air Banda Aceh kuno saat ini dalam kondisi terbengkalai. Semua makam kuno di Banda Aceh musnah karena terbawa tsunami. Oke. Situs purbakala Banda Aceh telah ditata kembali oleh pemerintah. Oke, kita coba cek. Rumput hilang tumbuh subur di kawasan itu. Makam-makam kuno peninggalan masa kerajaan Aceh yang dibuat sekitar ini berserak tak terurus. Semua makam kuno di Banda Aceh musnah karena terbawa tsunami katanya. Bukan tsunami ya, tapi tak terurus. Banyak yang tidak utuh dan terbelah. Sebagian batu nisan berkaligrafi musnah terbawa tsunami. Batu nisan nih yang diambil tsunami itu. Manuskrip batu nisan berserakan dan tak diketahui lagi posisi awalnya. Padahal tulisan pada nisan itu punya pesan. Pemerintah diharapkan semua makam kuno. Oke, bukan ini bohong. Pemerintah diharapkan segera mengumpulkan lagi peninggalan yang ada. Kompleks makam yang hilang direparasi kembali oleh pemerintah. Oke, situs purbakala Banda Aceh telah ditata kembali oleh pemerintah. Ada nggak di sini yang menyatakan bahwa situs purbakala Aceh kuno saat ini dalam kondisi terbengkalai? Terbengkalai justru ya. Tulisan kaligrafi pada nisan berisi data diri yang meninggal. Oke, padahal tulisan kaligrafi pada nisan itu mempunyai pesan dan atau teks sejarah yang berguna. Bukan juga ya.
Jadi yang paling tepat mana? Yang E ternyata kawan-kawan. Pernyataan A, B, dan C dan D tidak sesuai dengan si paragraf. Kalimat ketujuh katanya. Tulisan kaligrafi nisan berisi data diri. Tulisan kaligrafi atau nisan itu mempunyai pesan atau teks sejarah yang berguna. Oh iya, berarti ya, data diri yang meninggal. Boleh lah, bisa jadi masuk ya. Kalau itu tidak jelas tadi ya, bukan semua makam kuno. Batu nisan yang terbawa itu ya. Pemerintah diharapkan segera mengumpulkan bagi peninggalan yang ada. Tidak ada. Kompleks makam yang hilang direnovasi kembali. Tidak ada justru pernyataan ini. Situs Purbakala Banda Aceh telah ditata kembali oleh pemerintah daerah. Jadi jawaban yang tepat itu yang E kawan-kawan ya. Begitu kan? Ada Z, idap-dap, zebatau ya. Kalau badap Dex. Di sini sudah sedikit masalah. Namun apa saja video jauh. Tibutu susu gitu. Alurnya bisa lagi sebaik pus soluzen berapa? Iya betul, berespresi gitu kan kawan ya. Perhatikan dengan seksama. Pernyataan yang sesuai dengan tabiat tersebut adalah bla bla bla. Pada tanggal 28 dan 30 tiap-tiap kurs Palas mengalami kenaikan. Kenaikan kurs Palas tertinggi pada kurs Palas nomor 3 dan 4. Kurs Palas pada nomor 4 tidak mengalami kenaikan. Kenaikan kurs Palas pada nomor 1, 2, 3 besarnya bersama. Besar kenaikan kurs Palas pada nomor 1, 2, 3 tidak sama. Oke, kita cek ya. Pernyataan yang sesuai. Pada tanggal 28 dan 30 tiap-tiap kurs Palas mengalami kenaikan. 28, 30 kurs Palas. Kita cek. Naik ke puncak gunung. Oh benar. Ini turun ya, berarti wrong. Ada yang 7 ini 10.700, ini 10.600 turun kan, berarti wrong. Jangan dipilih nih. Kenaikan kurs Palas tertinggi pada kurs Palas nomor 3 dan 4. Oke, 3 dan 4. Ini 200 ya, naik ini 200. Kalau kita lihat ini naik 200. Ini turun justru ya, ini naik. Ini turun. Ini wrong, berarti jangan dipilih. Oke. Kurs Palas pada nomor 4 tidak mengalami kenaikan. Betul nih, ini betul bisa jadi ya. Kenaikan kurs Palas pada nomor 1, 2 dan 3 besarnya sama. 100. Ini 3 enggak 200 dia ya. Wrong ini. Besar kenaikan kurs Palas pada nomor 1 dan 2 tidak sama, justru sama ya. Ini naik ke sini 100, ini juga 100. Ya, jadi wrong. Jadi betul jawaban yang tepat itu ya adalah yang C gitu ya. Nah, kita coba cek. Iya betul kan kawan-kawan ya. Pernyataan A salah. Oke, udah dibahas gitu kawan-kawan. Ya. Mudah bukan? Bukan gitu ya. Oke, next. Masih soal yang sama nih, sengaja dimakut aku. Aduh, saking makin bersemangatnya nih, belum ngopi nih kayaknya kawan ya. Gitu ya. Oke, selalu bisa lagi sebaik soluzen berapa? Iya betul, ekspresi gitu katanya. Aduh, I'm sorry. Simpulan yang tepat berdasarkan tabiat tersebut adalah A. Kenaikan setiap kurs Palas sebanding satu dengan lainnya. Wrong ya, tidak sebanding ya. Kenaikan kurs Palas 1 sama dengan kurs Palas 4. Enggak ya, justru ini yang satu naik, yang 4 turun. Kenaikan rendah terjadi pada kurs Palas nomor 3, justru paling besar ya, 200. Wrong. Kurs Palas mengalami kenaikan setiap hari, bukan setiap hari. Ya, ini kan 28 Juni, 30 Juni. Tidak ya, wrong berarti ya. Kenaikan kurs Palas tanggal 28 ke tanggal 30 Juni relatif stabil ya. Bisa jadi itu E. Betul kan ya? Iya, jawabannya yang E gitu kan. Asik. Idap-idap, is mantap. Mantap next. Nah, soal yang baru lagi nih. Lagi-lagi kita baca soalnya. Soalnya. Iya bener. Apa maunya soal? Oh, mencari nilai moral. Pertama ya udah kita hadapi dulu dia dengan sudah sebaik soluzen berapa? Iya betul, besi gitu kan ya. Aduh. Maka apabila sampailah dekat kepada kampung orang yang empunya kampung itu melihat akan dia, maka diusirnya lah dengan kayu. Nilai moral yang kurang baik dalam kutipan tersebut adalah A. Kepedulian masyarakat pada kehidupan sekitarnya. B. Ketidakpedulian masyarakat kepada orang miskin. C. Sikap orang miskin yang tetap bertahan hidup. D. Perlakuan orang kampung kepada orang pasar. E. Pengusiran orang miskin dari kampung atau kota. Nilai moral yang kurang baik, berarti yang tidak baik, kawan-kawan. Mana? Pengusiran nih, berarti ini ada pengusiran di sini. Diusirlah dengan kayu. Oh benar. Maka itu pun larilah ke pasar. Maka apabila dilihat oleh orang pasar itu si miskin datang, mereka masing-masing pun datang. Ada yang melentari dengan batu, ada yang memalu dengan kayu. Maka si miskin itu pun larilah tunggang langgang.
Tubuhnya habis berlumur darah, maka menangislah ia terseduh-seduh sepanjang jalan itu dengan sangat lapar dahaganya, seperti akan matilah rasanya. Maka ia pun bertemu dengan tempat orang membuangkan sampah-sampah, maka berhentilah ia di sana, maka dicarinya lah di dalam sampah yang bertimbun itu barang yang dimakannya, yang boleh dimakannya. Hikayat si miskin. Nah, ya berarti ini pengusiran ikan kon ya. Jadi tuh benar kan ya? Jawaban yang berisi nilai moral kurang baik adalah A dan E. Jawaban E kurang tepat karena dalam penggalan tidak disinggung masalah kota. Oh, pengusiran orang miskin dari kampung atau kota. Oh iya benar, tidak ada kota di sini ya. Sorry berarti wrong. Kemudian cerita didominasi oleh sikap-sikap ketidakpedulian warga masyarakat kepada si miskin. Cerita didominasi oleh sikap-sikap ketidakpedulian warga masyarakat kepada si miskin. Itu dia kawan-kawan ya. Cerita didominasi oleh sikap-sikap ketidakpedulian warga masyarakat kepada si miskin. Cerita didominasi oleh sikap-sikap ketidakpedulian warga masyarakat kepada si miskin. Oke, yang mana? Jawaban B ya, ketidakpedulian masyarakat kepada orang miskin. Nilai moral adalah prinsip atau standar yang mengatur perilaku dan tindakan manusia dalam konteks yang dianggap benar atau salah. Baik atau buruk, nilai moral seringkali berkaitan dengan etika, keadilan, dan tanggung jawab, serta membantu individu dalam membuat keputusan yang sesuai dengan norma-norma sosial dalam budaya yang berlaku. Oke, nilai moral. Jadi jawabannya adalah yang mana ini? Jawabannya B, tidak pedulian masyarakat kepada orang miskin. Yang B ya, ini kan kawan ya. Itu dia nilai moral ya. Standar yang mengatur perilaku dan tindakan manusia dalam konteks yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk. Nilai moral seringkali berkaitan dengan etika, keadilan, dan tanggung jawab, serta membantu individu dalam membuat keputusan yang sesuai. Kalau di sini harus hati-hati kawan-kawan ya. Ya, A dan E, jawaban yang bersih nilai moral kurang baik adalah A dan E katanya. Jawaban E kurang tepat karena dalam penggalan tidak disinggung masalah kota. Ini tidak ada kota. Cerita didominasi oleh sikap-sikap ketidakpedulian warga masyarakat kepada si miskin. Jawaban B. Ketidakpedulian masyarakat kepada orang miskin. Oke. Maka apabila sampailah dekat kepada kampung, orang yang empunya kampung itu melihat akan dia, maka diusirnya lah dengan berarti ketidakpedulian masyarakat kepada orang miskin ya, bukan sekitarnya, kehidupan sekitarnya. Ini wrong. Sikap orang miskin yang tetap bertahan hidup, ini kan nilai moral ya. Jadi ketidakpedulian nilai moral. Perlakuan orang kampung kepada orang pasar wrong juga. Sikap orang miskin yang tetap bertahan hidup bukan nilai moral ya. Jadi nilai moral itu berkaitan dengan etika, keadilan, dan tanggung jawab, serta membantu individu dalam membuat keputusan dengan norma sosial dan budaya yang berlaku. Begitu kan? Ada sen? Tidak benar. Bisa tahu kalau kata X. Ciri-ciri nilai moral. Universal. Nilai moral seringkali bersifat umum dan dapat diterima oleh banyak orang di berbagai budaya dan masyarakat. Ciri-ciri nilai moral universal. Nilai moral seringkali bersifat umum dan dapat diterima oleh banyak orang di berbagai budaya dan masyarakat. Menentukan perilaku, nilai-nilai ini mempengaruhi cara seseorang bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Oke, ini dia ciri-cirinya. Universal, nilai moral seringkali bersifat umum dan dapat diterima oleh banyak orang di berbagai budaya dan masyarakat. Menentukan perilaku, nilai-nilai ini mempengaruhi cara seseorang bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Berakar pada etika, nilai moral biasanya didasarkan pada prinsip etika yang besar seperti kejujuran, keadilan, empati. Menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, nilai moral membantu individu dalam mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Itu dia nilai moral, kawan-kawan ya. Oke, berikutnya kalimat persuasif, kawan-kawan sekarang. Wah, masih lama ini masih bersemangat nih kawan-kawan kayaknya. Kalimat persuasif pada kutipan pidato tersebut yang sesuai dengan topik adalah apa sih kalimat persuasif itu? Biasanya kalimat persuasif adalah kalimat ajakan ya. Kita awali dengan ajakan. Langsung aja lah jawab nih kawan-kawan ya. Kalimat ajakan biasanya diawali dengan marilah, ayolah, atau kata berpartikel lah katanya. Itu persuasif itu kawan-kawan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah kalimat 4 dan 5 karena di samping menggunakan kata ajakan, sebaiknya dan penuhilah isinya juga sesuai dengan topik. Oke, D jawabannya ya kawan-kawan, 4 dan 5. Kita coba cek. Saudara, data yang dikeluarkan US National Library menyebutkan kanker usus menempati urutan kedua penyebab kematian, sedangkan di Indonesia dari SCM Jakarta menyebutkan setiap tahun menerima 50 pasien baru penderita kanker. Bukan, berarti ini bukan persuasif.
Kanker usus terjadi karena transit makanan dalam usus besar dalam waktu yang lama dan ditandai oleh buang air besar tidak setiap hari. Bukan ya. Ini akan menyebabkan zat genetik penyebar kanker dalam makanan mengendap pada dinding usus sehingga memicu pertumbuhan kanker. Untuk mencegah kanker usus sebaiknya kita mengubah pola makan dari yang baik mengandung lemak menjadi makanan yang kaya serat. Untuk mencegah kanker usus sebaiknya. Nah, ajakan ini kan kawan ya. Penuhilah kebutuhan serat. Tuh ada buah aja benar jawabannya, itu dia ya, kalimat persuasif. Nah, sebagai info tambahan, kalimat persuasif adalah kalimat yang dirancang untuk meyakinkan ya, atau mempengaruhi pembaca atau pendengar agar melakukan tindakan tertentu. Kayak tadi ada ajakan, sebaiknya, itu kan kata sebaiknya ini adalah meyakinkan. Sebaiknya gitu. Penuhilah gitu. Ajakan. Mengubah pandangan biasanya kan jadi mengubah pandangan orang lain. Menerima ide, kalimat ide sering digunakan dalam berbagai konteks seperti iklan, katanya kampanye, pidato, dan tulisan dengan tujuan untuk membujuk audien agar merespon sesuai dengan harapan penulis atau pembicara. Ya tadi ada kalimat ajakan, marilah, ayolah, itu kalimat persuasif kawan ya. Jadi walaupun tidak ada kata lah, di sini ada kata meyakinkan. Nah, untuk mencegah kanker sebaiknya. Jadi sebaiknya ini mempengaruhi pembaca gitu kan, dan meyakinkan pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu atau mengubah pandangan dan menerima suatu ide. Sebaiknya apa? Mengubah pola makan dari yang banyak mengandung lemak menjadi makanan yang kaya serat. Itu kawan-kawan ya. Jadi kita otomatis kan dengan adanya seperti ini kita akan jadi yakin, oh iya benar. Hingga akhirnya kita dirubah pandangan. Jadi asalnya makan lemak misalkan jadi dirubah jadi makanan yang kaya serat. Begitu kan? Azid. Iya betul. Azid mantap. Kalimat next. Ciri-ciri persuasif menggunakan bahasa yang mengesankan. Tuh, kalimat satu itu ya. Kalimat persuasif seringkali menggunakan kata-kata yang kuat dan menggugah emosi untuk menarik perhatian. Kata tadi, sebaiknya gitu ya. Ya. Menyampaikan argumen yang logis. Jadi sampaikan juga kan ingin mengubah pandangan orang lain, ingin meyakinkan orang lain, maka pasti menggunakan argumen yang logis yang biasanya didukung oleh alasan atau bukti yang mendukung klaim yang diajukan. Menciptakan keterhubungan emosional, kalimat persuasif berusaha membangun koneksi dengan audien, baik melalui empati maupun melalui pengalaman yang relatable. Menggunakan gaya retoris, teknik-teknik seperti pertanyaan retoris, repetisi, atau monologi sering digunakan untuk memperkuat pesan. Contoh kalimat persuasif. Bergabunglah dengan kami dalam kampanye pengurangan sampah plastik. Satu langkah kecil dari Anda dapat membuat perbedaan besar bagi lingkungan. Wih, gitu kan ya. Investasikan dalam pendidikan anak kita karena mereka adalah masa depan bangsa yang lebih baik. Cobalah produk ini dan rasakan sendiri manfaatnya. Kesehatan Anda adalah investasi terbaik. Tuh kan ya. Oke, nah di sini sudah sedikit salah nama-nama saya video. Ati butuh so gitu ya, selalu bisa lagi semuanya sebaik pesoluzen berapa? Iya betul, berekspresi gitu kan ya. Lagi-lagi untuk menjawab soal kayak gini kita lanjut aja ke pertanyaannya. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah mana nih? A. Membuka hati. B. Kebahagiaan semu. C. Mulut manisnya. D. Mulut berbisa. E. Kelembutan hati. Ombak yang bergulung lembut sore itu benar-benar menunjukkan pesona. Perahu dengan layar warna-warni menghias diorama nyata alam terbuka. Kilau rona kemuning bias sinar matahari sore. Sementara itu wajah kecut wanita muda berpaling bahwa pesona keindahan alam tak mau berpihak pada kisah asmaranya. Pemuda yang telah melukis kisah indah di hatinya ternyata tega berkhianat. Kesuciannya dirampas karena janji-janji kosong. Dia merenung ternyata keimanannya dikalahkan hanya dengan pujian memabukkan dan membuka hati, bukan. Dan pujian memabukkan dan kebahagiaan semu. Mulut berbisa bisa jadi nih. Ini membuka hati orang kayaknya ya. Mulut berbisa bisa jadi kelembutan hati, bukan orang ini nih. Kebahagiaan semu. Nah, rasanya tinggal kekecewaan yang sedang dilempar upuk ke upuk biar tenggelam. Berarti ini nih, dia merenung ternyata keimanannya dikalahkan hanya dengan pujian memabukkan dan mulut manisnya. Ini kurang bagus. Membawakan kebahagiaan semu ini kayaknya ya. Ini merong ya. Kita coba cek. B bukan. Oh C ternyata ya. Oh kenapa ini dia? Itu mungkin juga salah ya. Sorry.
Untuk mengisi bagian rumpang paragraf di atas, kita harus melihat ungkapan pujian memabukkan yang diikuti oleh kata penghubung dan, kan benar ya. Kata dan berfungsi menyatakan hubungan penggabungan. Jadi kita harus mampu mencari ungkapan yang tepat dan sejajar dengan ungkapan di depan dan. Ungkapan yang sejajar dan memiliki makna yang sesuai adalah mulut manisnya. Iya. Oh betul ya tadi makai. Sorry kurang kopi nih kayaknya makai ya. I'm sorry. Dia merenung, ternyata keimanannya, kita coba cek. Makanya ini harus dibaca hati-hati gitu ya. Atau bisa juga kawan-kawan setelah baca ke sini di mana sih yang penggalan di atas itu. Nah, di sini ternyata ada kalimatnya. Jadi pelan-pelan dia merenung, ternyata keimanannya dikalahkan hanya dengan pujian memabukkan dan kebahagiaan semu. Gitu ya. Ternyata dan kebahagiaan semu. Oh iya, pujian memabukkan dan mulut manisnya. Bener cek ya, bener. Sorry tadi maki ya, kurang kopi. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi, masih ada nggak ya? Banyak ya, aduh, masih banyak ternyata ya maki ya. Tapi maki sudah lumayan lelah ini, aduh ya, tidak masalah lah. Lanjut lagi. Oke, lanjut. Setiap orang memiliki perbedaan, mulai perbedaan fisik, pola pikir, cara berespon, dan cara mempelajari hal yang baru. Dalam hal belajar, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menyerap pelajaran. Bahkan dapat dipastikan setiap orang menerapkan cara belajar yang berbeda-beda. Simpulan yang tepat untuk melengkapi akhir paragraf adalah, oleh karena itu, kita harus menerima kekurangan orang lain. Bisa jadi. Dengan demikian, setiap manusia memiliki kekhususan. Bukan. Jadi, janganlah memaksakan kehendak kepada orang lain. Setiap orang harus belajar dengan cara yang berbeda-beda. Bukan. Belajar merupakan kebutuhan setiap manusia di dunia. Bukan. Setiap manusia memiliki kekhususan. Bukan. Jadi janganlah memaksakan kehendak kepada orang lain. Memiliki perbedaan mulai dari fisik ya. Oleh karena itu kita harus menerima A kayaknya ya. Kita coba cek. B lagi ya. Oleh karena itu kita harus menerima kekurangan orang lain bahkan. Aduh, sorry makin juga salah terus. Paragraf di atas membicarakan perbedaan yang dimiliki oleh setiap orang termasuk dalam menyerap pelajaran, kawan-kawan ya. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah kalimat yang berisi simpulan secara umum dan isinya sesuai dengan isi paragraf. Yaitu B, kawan-kawan ternyata. Kenapa? Dengan demikian setiap manusia memiliki kekhususan. Oh, gitu ya B, kok B ya. Oleh karena itu kita harus menerima kekurangan orang lain. Bahkan dapat disertakan setiap orang menerima cara yang belajar yang berbeda-beda. Dengan demikian, oh iya benar-benar sorry. Ini dia yang paling tepat B ya. Di sini dia. Dalam hal belajar, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menyerap pelajaran. Bahkan dapat dipastikan setiap orang menerapkan cara belajar yang berbeda-beda. Dengan demikian, setiap manusia memiliki kekhususan. Oh iya benar, sorry. Itu kan ya. Lanjut. Opini nih kalau kan pendapat kalau opini itu ya. Opini penulis dalam tajuk tersebut adalah A. Bank Dunia harus turun tangan mengatasi masalah BBM bersubsidi di tanah air ini. B. Penghematan anggaran subsidi harus dialokasikan untuk anggaran belanja pembangunan. C. Pemerintah hendaknya menyadari ancaman pembengkakan subsidi di tanah air ini. D. Pemerintah sebaiknya menaikkan harga BBM bersubsidi disertai kompensasi bagi masyarakat miskin. E. Penghematan anggaran subsidi BBM digunakan untuk meningkatkan belanja negara. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, kan kawan ya. Opini itu pemerintah sebaiknya menaikkan harga BBM bersubsidi disertai kompensasi bagi masyarakat miskin. Ada sebaiknya. Nah, ini opini berarti kan ya. Opini yang hendak disampaikan berkaitan dengan upaya yang sebaiknya dilakukan pemerintah dalam pengelolaan BBM bersubsidi agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal ini terlihat sejak kalimat pertama yang diperkuat dengan fakta peringatan dari Bank Dunia sampai dengan munculnya opsi. Penulis memberikan masukan kepada pemerintah bahwa jika pemerintah mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi secara terukur disertai kompensasi bagi masyarakat miskin, mungkin lebih bisa diterima. Itu dia. Ya, Bank Dunia mengingatkan beban berat yang ditanggung anggaran pendapatan belanja negara terkait subsidi bahan bakar. Oke, peringatan itu bukanlah yang pertama, bahkan bukan sekedar peringatan, juga disertai saran dan jalan keluar. Pemerintah pun bukan tidak menyadari ancaman pembengkakan subsidi itu. Sejak awal pemerintah telah menugaskan kalangan perguruan tinggi untuk melakukan kajian yang akan dipakai sebagai dasar penetapan kebijakan pengelolaan BBM subsidi. Beberapa opsi telah dihasilkan seperti menaikkan harga dan membatasi pemakaian. Jika pemerintah mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi secara terukur disertai kompensasi bagi masyarakat miskin, mungkin lebih bisa diterima masyarakat. Apalagi jika penghematan. Nah ini dia di sini nih. Jika pemerintah mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi secara terukur disertai kompensasi bagi masyarakat miskin, itu dia.
Pemerintah sebaiknya menaikkan BBM bersubsidi sebagai kompensasi bagi masyarakat miskin. Ini di sini kawan-kawan ya ternyata opininya. Itu kan ini. Ini udah mantap, kalau mantap next. Opini adalah pandangan kawan-kawan ya atau pendapat. Itu dia. Oh sorry. Jadi opini itu adalah pandangan, pendapat atau keyakinan seseorang mengenai suatu isu, topik atau situasi tertentu. Kalau opini ya memungkinkan adanya perbedaan pemahaman gitu. Kalau opini itu tidak, dia itu bersifat subjektif kawan-kawan. Menurut saya A, menurut dia B gitu kawan-kawan ya. Oke. Artinya tergantung pada persepsi individu tuh kawan-kawan ya. Dan dapat dipengaruhi oleh pengalaman, nilai-nilai serta informasi yang dimiliki. Itu persepsi, itu memungkinkan adanya perbedaan. Makanya kita harus saling memahami perbedaan di antara kita semua kawan-kawan ya. Apa yang terlihat baik oleh kita belum tentu terlihat baik oleh orang lain gitu. Itu dia makanya kawan-kawan, kecuali makanya didasarkan pada aturan. Kalau aturan ya jelas ya. Setiap orang itu melihat baik berdasarkan aturan. Kalau melanggar aturan berarti tidak baik gitu kan. Ya itu opini ya. Kalau opini tidak. Ciri-ciri opini apa? Bersifat subjektif, pandangan pribadi kan ya. Didasarkan pada perasaan atau keyakinan, dapat diberikan alasan gitu. Tapi meskipun bersifat subjektif, biasanya seseorang akan memberikan alasan atau argumen untuk mendukung pendapatnya. Berbeda dari fakta, opini tidak selalu berdasarkan pada fakta yang dapat dibuktikan. Bisa jadi tidak akurat atau tidak didukung oleh bukti. Gitu kan. Lanjut. Oke, berikutnya adalah tokoh Ibu Priska yang angkuh dan sombong disebutkan melalui dialog antar tokoh, lingkungan tokoh, pikiran tokoh, tindakan tokoh atau mana deskripsi Ibu Priska ini? Kepala sekolahnya adalah seorang pejabat penting. Ibu Priska namanya. Oh, kepala sekolah. Caranya bermake up jelas, memperlihatkan dirinya sedang bertempur mati-matian melawan usia, dan tampak jelas pula dalam pertempuran itu beliau telah kalah. Ia seorang wanita keras yang terpelajar, progresif, ambisius, dan sering habis-habisan menghina sekolah kampung. Gerak-geriknya diatur sedemikian rupa sehingga penegasan kelas sosialnya. Di dekatnya siapapun akan merasa terintimidasi. Kalau sempat berbicara dengan beliau, ia sama seperti orang Melayu yang baru belajar memasak. Bumbunya cukup 3 macam. Pembicaraan tentang fasilitas-fasilitas sekolah PIN, anggaran ekstrakurikuler jutaan rupiah, dan tentang murid-muridnya yang telah menjadi dokter, insinyur, ahli ekonomi, pengusaha, dan orang-orang yang telah sukses di kota atau bahkan luar kota. Oke. Mana jawabannya Dek? Ternyata kawan-kawan ya, tindakan tokoh. Ya benar kawan-kawan ya, jadi tindakannya bukan dari lingkungan tokoh, pikiran tokoh, bukan ya uraian langsung. Jadi tindakan watak tokoh yang sombong aku terdapat pada akhir kalimat ketiga dan secara utuh pada kalimat keempat. Dengan demikian watak tokoh dideskripsikan melalui tindakan yang sering menghina habis-habisan sekolah kampung dan gerik-geriknya teratur sebegitu dia ya. Ya oleh tindakannya sendiri. Jadi kadang-kadang keburukan kita itu ditunjukkan oleh tindakan kita kawan-kawan ya. Jadi makanya harus berhati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar aturan, norma-norma yang berlaku gitu kawan-kawan ya. Etika dan lain sebagainya. Itu apalagi kita sebagai seorang ASN, PNS, ya, itu harus memberikan contoh yang baik, jadi teladan, inspirator bagi orang yang lain gitu kawan-kawan ya. Oke lanjut. Sudah selesai kawan-kawan, akhirnya Mak ya bisa batuk lagi gitu ya. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu yang bisa diberikan oleh Mang Aki dalam kesempatan ini. Kiranya ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan dalam mempersiapkan diri menghadapi soal TWK yang akan kita hadapi selama beberapa hari ke depan gitu kawan-kawan ya. Mang Aki selalu tidak lupa untuk mengingatkan di samping kita maksimalkan usaha, agar kawan-kawan juga tidak lupa memaksimalkan yang doa, karena apa artinya usaha tanpa doa itu sebenarnya sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sebenarnya bohong. Antara usaha dan doa itu kan harus seimbangkan. Judul lagunya perjuangan dan doa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.